Pemirsa, Amerika Serikat mengancam akan melanjutkan perang dengan Iran jika upaya kesepakatan damai kembali gagal. Untuk membahas lebih dalam, pemirsa, kami telah terhubung dengan pakar strategi PPAU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam. Pak Agung, ini Amerika Serikat berulang kali mengancam akan kembali menyerang Iran. Bagaimana Anda melihat ancaman kali ini? Apakah lebih ke arah strategi atau tanda putus asa? Jadi kali ini ancaman serangan Amerika Serikat terhadap Iran dimensinya jauh lebih mematikan dan terukur dibandingkan retorika sebelumnya, ya. Jadi ancaman ini bukan sekedar tindakan diplomatik, melainkan eskalasi kinetik di lapangan. Karena dari berita terbaru kan Angkatan Laut Amerika baru saja menembak sebuah kapal niaga yang mencoba masuk blokade maritim. Tindakan seperti ini mengirimkan pesan bahwa Pentagon atau Amerika di bawah Menhan Pete Hegseth mengunci target dan tidak akan membiarkan satu kapal pun bisa lewat masuk atau keluar. Sebelum itu ditandatangani draft Jeddah itu. Namun di sisi lain ini juga dipicu oleh sikap Presiden Trump yang masih menggantungkan persetujuan terhadap draft MOU. Mereka rapat kemarin tetapi belum diputuskan, ya. Bahwa dari New York Times menyatakan bahwa Trump itu menggunakan ancaman militer ini sebagai instrumen pemerasan atau extortion, karena memang Trump itu dalam sejarahnya kan tidak mau menandatangani kalau perjanjian itu agak menguntungkan lawannya. Nah, cuman masalahnya ya tentu pasti lebih menguntungkan karena kan posisinya Iran lebih kuat. Iran yang memegang Selat Hormuz ya berarti memang harus lebih menguntungkan Iran. Nah, sementara wakil presidennya J.D. Vance itu mencoba pendekatan lebih pragmatis ya. Tapi justru Trump malah memperluas ancaman dengan mengancam Oman. Siapa tahu kalau Oman berani membantu atau bekerja sama dengan Iran untuk mengatur Selat Hormuz dan intinya juga Teluk Persia atau Teluk Arab. Ya. Kemudian juga karena ada masalah juga bahwa Pentagon itu juga agak panik sebetulnya ya, karena ada berita bahwa sebetulnya beberapa pesawat yang jatuh pada minggu atau bulan lalu itu ditembak jatuh menggunakan rudal baru yang dikirim dari Tiongkok. Nah, itu yang menimbulkan masalah karena sekarang nggak bisa sembarangan mau masuk nyerang, itu tidak semudah itu karena ada kemungkinan yang sudah boleh digunakan pertahanan udara yang lebih canggih yang digunakan dengan bantuan dari Tiongkok ataupun dari Rusia untuk radarnya ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa negara adidaya Amerika yang sebelumnya sangat powerful, menguasai Teluk, memiliki banyak pangkalan militer di Teluk yang siap menghadapi Iran, tapi sekarang masalahnya semua pangkalan hancur dan tidak ada satupun kapalnya yang berani masuk ke dalam Selat Hormuz, mendekat Teluk Oman saja tidak. Nah, itu sudah mulai kehilangan daya pikat, daya menakut-nakutinya udah hilang. Yeah. Ketika dia gagal menunjukkan lawan dengan ancaman ini, maka dia menggunakan kekerasan fisik telanjang atau coercion untuk berangkat tatanan. Itu mulai ketahuan kan, jadi kasar sekali dengan menggunakan ancaman dan menembak langsung. Oke, serangan lebih terukur dan lebih kuat, apakah memang dapat dinyatakan siap meskipun ini Iran memiliki senjata nuklir, Pak Agung? Iran tidak memiliki senjata nuklir. Iran memiliki pertahanan udara yang lebih kuat, yang sudah dibantu oleh dari Tiongkok dan Rusia, sehingga meskipun tidak menjatuhkan dengan spektakuler, tetapi terbukti 48 pesawat militer Amerika, termasuk 23 drone yang mahal-mahal itu sudah dijatuhkan. Jadi praktis meskipun mungkin kurang diperhatikan, tetapi nyatanya tidak ada musuh Amerika setelah Perang Dunia Kedua berhasil menjatuhkan pesawat Amerika banyak sekali seperti ini dalam kondisi. Nah, itu yang membuat masalah. Jadi Amerika itu sekarang mengalami kelelahan imperial atau imperial overstretch. Nah, Amerika memiliki hard power yang absolut, punya pesawat bom B-2 Stealth, F-35, roda Tomahawk. Namun mereka tidak memiliki kemauan politik lagi karena untuk maju perang lagi akan menimbulkan masalah, yaitu masalah bidang ekonomi dan masalah politik dalam negerinya. Baik, bagaimana Anda bisa meyakini Pak Agung Iran tidak memiliki senjata nuklir? Di sisi lain juga dia juga mempertimbangkan adanya uranium ke China sebenarnya.
Jadi Iran ini selama hampir mulai perjanjian JCPOA, jadi pada saat JCPOA atau perjanjian untuk pengawasan nuklir Iran tahun 2015 disetujui, itu dia punya uranium hanya 3,67%. Setelah dibatalkan oleh Presiden Trump karena perjanjian tidak menguntungkan 2018, itu Iran langsung memperkayanya dilanjutkan. Sekarang baru sampai 60%. Itu semua itu diawasi oleh Badan Internasional Atom. Jadi itu diawasi. Jadi hampir semua praktis diawasi karena semua pengayaan itu ada CCTV diawasi, diperiksa. Jadi betul-betul diketahui oleh masyarakat dunia. Memang tujuannya Iran bukan untuk membuat bom nuklir, tapi untuk mengancam Amerika. Kalau kamu mau melakukan saya seperti ini, saya bisa buat bom nuklir juga loh. Tapi sesungguhnya dia udah memang tidak pernah hanya sampai 60%, baru dia tidak punya yang lebih dalam lagi. Meskipun dia sanggup untuk membuat itu lebih tinggi lagi kandungan uraniumnya di perkayaan. Baik, Pak Agung, mungkinkah ini Amerika Serikat benar-benar akan melanjutkan perang terbuka melihat nampaknya negosiasi perpanjangan gencatan senjata ini mandek antara Amerika Serikat dan Iran? Gencatan senjata ini tidak mandek, tapi mengambang. Karena memang dibuat ngambang sama Donald Trump. Karena Donald Trump itu kan dia tidak mau membuat perjanjian kalau perjanjian itu menguntungkan lawannya. Nah, masalahnya adalah kalau perjanjian tidak dibuat, dia rugi. Sekarang kan kalau dulu biasanya kalau lawannya untung, dia berhenti aja gitu. Dia ruginya sedikit. Tapi masalahnya sekarang kalau saat perjanjian tidak ditandatangani dan tidak berlanjut, Amerika rugi besar karena makin lama minyak makin mahal, harga pada naik, nanti ada implikasi kepada ekonomi Amerika, ekonomi dunia, dan ekonominya, dan nanti kepada geopolitik, pada status politiknya dia pada saat pemilu setelah nanti, apalagi ekonomi Amerika bangkrut ya. Jadi masalahnya sekarang dia tetap masih berusaha untuk neken terus. Mungkin ya nggak akan ada perang terbuka, pasti nggak akan terbuka. Namun yang terjadi mungkin hanya serangan-serangan skirmish, misalnya serangan-serangan seperti yang kecil-kecilan, nembak sini, nembak situ, kemudian nanti nembak kapal, nembak ini, ya dibalas sama Iran kemarin menghantam Kuwait, menghantam ke ini. Nanti itu yang terjadi sama Israel menyerang Lebanon, modelnya begitu. Jadi tidak ada akan perang besar yang seperti kemarin yang diserang itu, mungkin nggak lagi karena itu sangat merugikan Amerika juga kalau sampai ekonomi terganggu. Baik, Pak Agung, tadi saya sempat menanyakan terkait Iran mempertimbangkan untuk menyerahkan uranium ke China. Menurut Anda bagaimana bila ini terjadi dan kemungkinan hubungan antara China dan AS seperti apa nantinya? Memang kan China sekarang adalah pesaing kompetitor Amerika. Ya nggak ada masalah, China udah punya ratusan hulu ledak nuklir. Kalau dia dapat tambahan uranium disimpan di sana nggak ada masalah kan. Tapi memang yang negara-negara yang memiliki kemampuan itu ya hanya 5 negara pemilik nuklir. Ya jelas nggak mungkin diserahkan ke Perancis sama Inggris yang punya, tapi pasti Rusia dan China. Jadi dulu yang merupakan penggaransi dalam CPOC yang pada bulan tahun 2015 itu kan Rusia. Jadi diserahkan sebagian uraniumnya ke Rusia. Nah, sekarang kalau jadi Cina ya mungkin nggak masalah. Cuman masalahnya adalah Amerika kan mau dia, tapi mau nggak mau, yang penting kan nuklirnya tidak di Iran, itu yang paling penting kan. Ya sekarang gini loh, Amerika tuh posisinya lebih lemah. Lebih lemah dalam artian dia juga nggak berdaya mau nyerang lagi, nanti dia juga rugi. Nggak nyerang ini kok lawannya menjadi lebih kuat. Jadi tapi kan kalau memang Iran yang memegang Hormuz di bawah pengendalian dia, ya memang Amerika ya harus tahu posisinya tidak sekuat dulu. Ya maka dia harus memberikan konsesi pada Iran, itu pilihannya. Cuman kadang-kadang kan mereka sangat tidak mau menunjukkan mereka lemah. Nah, ini kan masalah lain lagi gitu. Oke, lalu bagaimana menurut Anda respons dari Iran dengan adanya ancaman-ancaman yang kemungkinan ini akan kembali terjadi? Nah, ini dia. Kan Iran merespon dengan asimetri ya, yang dirancang untuk menimbulkan penangkalan. Dan sudah berhasil kan, selama ini diserang habis-habisan, dibunuh pemimpinnya. Tapi sama Iran dibalas dengan pertama mengirimkan rudal dan drone yang secara saturasi, sehingga akhirnya kehabisan alat pertahanan di negara Teluk dan di Israel setelah diambil orang Amerika di pangkalan-pangkalan. Yang kedua juga menutup
Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz itu kan nuklir ekonomi itu. Akibatnya bubar jalan semua ekonomi dunia karena 20% minyak dan hampir 30% pupuk dan banyak derivatnya tidak mengalir. Ya, tapi gini sebetulnya Iran sih percaya diri saja karena saya lihat ya dia mempunyai dua domain, yaitu adalah militer asimetris serta diplomasi regional. Di ranah militer dia punya rudal-rudal hipersonik dan balistik serta drone yang tersebar di pengguna satu, dan ini masih utuh relatif, apalagi jumlah drone-nya rudalnya sudah masih 70%. Kemarin aja sudah heboh gitu aja masih itu 30%, sekarang masih 70%. Dia udah bisa ngirim pesan bila Amerika menjatuhkan bom lagi, maka Iran bisa meratakan fasilitas desalinasi di negara Teluk yang mengakibatkan rakyat di negara-negara Teluk, bayangkan dia nggak punya air nggak ada di dalam. Apa yang terjadi? Sehari aja orang nggak punya air. Kalau nanti bom desalinasinya dan bakalan udara dihancurkan. Kemudian juga ada proksinya, dia punya instrumen atrisi. Dia sementara ini masih belum menyuruh Houthi untuk menyerang. Houthi untuk menutup Laut Merah. Houthi itu yang tahun lalu perang lawan Amerika tuh, Amerika nggak bisa kalahkan Houthi loh. Akhirnya terpaksa perdamaian udah ditinggal aja begitu gitu. Dan belum juga Hizbullah dan segala macam masih kuat, akhirnya bisa bikin masalah. Dan juga dia Menteri Luar Negeri menawarkan tatanan keamanan regional baru. Jadi negara Teluk sudah nggak usah berlindung sama Amerika, tapi bikin persekutuan militer sendiri. Ya itu apalagi setelah Trump mengancam Oman, artinya kan ini menimbulkan, ya memang harusnya demikian. Ya. Jadi gitu. Pak Agung, tapi benarkah klaim dari AS yang menyatakan bahwa kemampuan produksi rudal Iran ini sebenarnya telah berkurang hingga 85%, dan bagaimana kemungkinan ke depannya bila akan terjadi perang? Apakah memang AS akan menghabisi Iran sepenuhnya atau Iran masih akan tetap bertahan dengan kekuatannya saat ini? Bagaimana mau menghabisi bila senjata Iran rudal itu disimpan di dalam perut ini loh? Itu kan pegunungan ya, sama pegunungan. Nah itu mereka membangun itu gua-gua dari samping. Lalu kalau mau dibom gimana? Mau ngebom dari samping? Mau ngebom di atas itu 500 meter loh tebal tanahnya. Yeah. Itu gimana mau ngebom pakai rudal rudal penembus bumi itu masuknya paling 50 meter. Itu praktis aman. Dan New York Times sendiri mengatakan bahwa Iran masih utuh 70%, dan itu dapat dari intelijen Amerika sendiri. Kan nggak mungkin dia terlalu mengarang kan itu. Jadi 70% itu masih sanggup. Berarti klaim AS tidak benar ya Pak ya? Ya itu kan untuk perang propaganda seperti itu. Nyatanya sekarang nggak berdaya kan. Nyatanya mau masuk juga nggak berani. Artinya apa? Ya masih kuat sana. Daya pemukulnya, daya pukul baliknya itu masih kuat. Nggak berani kan. Berani menyerbu kayak dulu, nanti dibalas lagi loh. Itu udah jelas bahwa kemampuan veteran Iran sekarang kuat sekali. Baik. Terima kasih atas insight Anda, pakar strategi militer PPAU Marsma Teddy Purnawirawan Agung Sasongko Jati telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam Pak, salam sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Anda kembali di Breaking News pemirsa. Militer Israel kembali menyerang sekelompok warga sipil di Pasar Firas, Gaza, Palestina. Warga yang panik masih berupaya menolong korban yang terluka. Asap tebal membumbung di udara dan memicu kepanikan. Warga sipil berlarian membawa korban yang terdampak serangan Israel. Aksi keji Israel masih berlangsung di seluruh Gaza yang berulang kali menghantam wilayah sipil. Serangan Israel di dekat Pasar Firas telah terjadi beberapa kali selama konflik berlangsung. Di mana konflik ini pemirsa mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas seperti tenda-tenda pengungsi. Hizbullah kembali merilis rekaman video yang mana mereka menargetkan militer Israel. Tidak hanya militer Israel, kali ini serangan Hizbullah juga mulai menargetkan permukiman yang diduduki Israel. Rekaman serangan Rabu 27 Mei, Hizbullah terus menyerang militer Israel.
Pejuang Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan dan tentara Israel yang menyerbu pinggiran Zautar al-Sharqiyah di Lebanon Selatan. Serangan roket dan peluru artileri Hizbullah menyasar konsentrasi pasukan Israel. Operasi ini merupakan bagian dari upaya Hizbullah untuk menahan laju pergerakan darat militer Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah tersebut. Dikutip dari kantor berita Anadolu, frekuensi serangan Hizbullah bervariasi tergantung pada eskalasi konflik, berkisar hingga puluhan kali serangan per harinya. Rentetan serangan roket Hizbullah dalam satu malam kini juga menargetkan permukiman di kawasan Galilea Atas yang diduduki pemukim ilegal. Serangan ini memicu sirene di sejumlah wilayah. Serangan langsung roket Hizbullah juga menargetkan pusat komersial di Kiryat Shmona. Kepanikan terjadi di kota Nahariyah usai Hizbullah meluncurkan serangan udara ke wilayah tersebut. Para pemukim Israel yang tengah berada di pantai panik berlarian mencari tempat berlindung. Rekaman memperlihatkan kepanikan warga di Nahariyah ketika serangan udara Hizbullah menghantam kawasan lepas pantai. Menurut laporan yang beredar, sedikitnya 2 roket Hizbullah jatuh ke perairan lepas pantai Nahariyah di wilayah utara Palestina yang diduduki. Warga terlihat bergegas menuju bunker dan tempat berlindung untuk menghindari kemungkinan serangan lanjutan. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah yang diwarnai saling serang lintas perbatasan. Drone Hizbullah juga menyerang pos komando militer Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan diklaim menggunakan drone FPV jenis Ababil. Hizbullah merilis rekaman serangan drone yang diklaim menargetkan pos komando militer Israel. Rekaman memperlihatkan momen drone mendekati target sebelum terjadi ledakan. Target berlokasi di Barak Afifim, dekat perbatasan Lebanon Selatan. Serangan dilakukan pada 25 Mei 2026 menggunakan drone FPV Ababil. Di tengah kesepakatan dengan Iran, Amerika Serikat tetap ngotot agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. Tidak hanya itu, Amerika Serikat menyebut siap kembali berperang jika Iran tetap memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat dan Iran terus bernegosiasi dalam kesepakatan damai selama gencatan senjata yang berlangsung 60 hari. Amerika Serikat mengklaim mengedepankan jalur diplomasi namun hanya akan menerima kesepakatan yang menjamin Iran tidak memperoleh senjata nuklir. Selain itu, Amerika Serikat menegaskan pihaknya sangat mampu untuk memulai kembali perang melawan Iran jika situasi mendesak. We still have global obligations to ensure that, say, Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do 2 things at one time. And certainly our department, we were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said, hey, it will be a great deal. And if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, our ability to recommence if necessary is, we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe, because of how we balance exquisite and more plentiful munitions. So we're in a very good place. Sementara itu, Iran dikabarkan setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya ke China setelah berulang kali menolak. Iran setuju untuk mentransfer uranium yang diperkaya ke China dengan syarat tidak akan menyerahkannya ke Amerika Serikat. Media Al Arabiya juga melaporkan sejumlah poin yang berkaitan dengan program nuklir Iran telah diselesaikan. Iran juga telah menyetujui pemantauan internasional terhadap fasilitas nuklir untuk mencegah penonaktifannya.
Padahal sebelumnya pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin penyerahan uranium hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel di masa depan.